Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khala hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuru muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, kesempatan yang mulia ini marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga nikmat dan karunia dari Allah yang kita terima dapat untuk menambah prestasi amal soleh kita yang merupakan bekal besok di yaumul kiamah kelak. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat dan umatnya yang istiqomah mengikuti beliau sampai akhir zaman. Yang selanjutnya aku berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah sekuat kemampuan kita dan menjauhi segala bentuk larangan Allah. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, khutbah kali ini kami beri tema muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dalam satu kisah disebutkan bahwa Abdullah bin Dinar menceritakan, kami keluar bersama Umar bin Khattab menuju Mekah. Kami melewati suatu tempat dan berpapasan dengan seorang penggembala. Umar menyapanya, "Wahai penggembala, jualah seekor kambingmu kepada kami." Penggembala itu menjawab bahwa dia hanyalah budak yang menggembalakan kambing majikannya. Umar berkata untuk mengujinya, "Katakan saja kepada majikanmu bahwa kambing itu telah dimakan serigala." Dengan spontan sang penggembala menjawab, "Kalau demikian, di mana keberadaan Allah?" Sungguh jawaban yang cerdas, jawaban yang merupakan cerminan ketulusan dan kepekaan akan pengawasan sang pencipta. Mungkin majikannya percaya akan laporan palsunya seandainya dia mau, karena tidak tahu akan kejadian yang sebenarnya. Tetapi Allah Maha tahu. Akhirnya Umar bin Khattab ternyuh atas jawaban si penggembala. Kemudian Umar bin Khattab
membelinya budak tersebut dan memerdekakannya. Itulah sebuah kejujuran, karena merasa diawasi oleh Allah yang mengantarkannya kepada derajat kemuliaan. Kaum muslimin sidang sholat Jumat rahimakumullah, di negeri ini kasus korupsi masih merajalela di setiap lini. Begitu pula dengan kemaksiatan dan kezaliman lain masih terjadi di mana-mana. Mereka merasa aman melakukannya, bisa bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak akan mampu bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastafuna minan nasi wala yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, padahal Allah bersama mereka. Quran surat An-Nisa ayat 108. Rasa takut dan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, muraqabatullah, merupakan cara yang tepat untuk mencegah berbuat maksiat dan dosa. Hamba yang cerdas tidak akan coba-coba menjamah wilayah dosa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, karena takut betapa beratnya hukuman dan siksa yang tiada tara di yaumul kiamah kelak. Mereka diawasi oleh Allah adalah perisai utama yang menghalangi untuk berbuat dosa. Kaum muslimin sidang sholat Jumat rahimakumullah, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, juga menumbuhkan rasa malu kepada Allah untuk berbuat dosa. Dia menyadari bahwa Allah yang memberikan segala nikmat juga memantau setiap gerak-geriknya. Tak ada tempat bersembunyi darinya, agar dia bebas berbuat dosa, berbuat curang. Ibtu Atta berkata, sebaik-baik ketaatan adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah di setiap waktu. Kesempurnaan muraqabatullah diraih manakala seseorang menyadari bahwa setiap gerak-geriknya, dengusan nafasnya, dan setiap detik seluruh perbuatannya direkam dalam catatan malaikat. Kelak catatan akan diperlihatkan kepadanya secara detail, tak ada yang terlewatkan sedikit pun. Kesadaran tersebut akan membawa dampak yang sangat baik terhadap amal seorang hamba. Dia tidak hanya semangat berbuat baik di saat banyak orang, namun loyo tatkala sendirian, atau jauh dari maksiat di saat ramai, namun akrab dengan maksiat di saat sendirian. Karena dia paham bahwa zat yang mengawasi selalu memantau dirinya di saat banyak orang maupun di saat sendirian. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusyiruna wa ma yu'linun. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka lakukan dengan terang-terangan. Quran surat Al-Baqarah ayat 77. Muraqabatullah menyebabkan prestasi beramal seseorang sama bagusnya baik tatkala sendirian maupun dikala rame banyak orang. Kaum muslimin sidang sholat Jumat rahimakumullah, itulah konsep ihsan yang sangat penting, karena ia menyentuh dimensi terdalam dari hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membentuk akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ihsan, beliau menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, ihsan adalah sikap batin yang menghadirkan rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga seorang muslim senantiasa berhati-hati dalam ucapan, perbuatan, dan niatnya. Ihsan adalah sebuah nilai yang mengajarkan kesempurnaan dalam ibadah, kebaikan dalam bermuamalah, serta keindahan dalam berakhlak, agar seorang muslim meraih derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaidil qurba wa yanahana 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Anfal ayat 90. Ayat ini menegaskan bahwa ihsan adalah salah satu perintah utama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan posisi istimewa ihsan di dalam ajaran Islam. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa ihsan adalah jalan spiritual menuju derajat tertinggi di sisi Allah Ta'ala, yakni menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian, sehingga mampu istiqomah menjaga ihsan, menjaga sikap batin muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazzal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana aflih alaina sabran wa thabit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhirna inna sina aw ahtona. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.